Oke, jadi ini video dibilang klarifikasi, sebenarnya nggak klarifikasi juga sih. Sabar. Kok itu ada apa sih? Oh, itu tas gue itu. Nggak apa-apa. Set. Nanti di trimming gampang kalau cuma dikit. Oke, jadi dibilang video klarifikasi nggak klarifikasi juga sih. Cuman video lanjutan gitu aja ya. Karena jujur kaget waktu tahu postingan saya sebelumnya itu yang like banyak itu lebih dari 20, nggak nyampe ratusan juga sih sebenarnya. Terus juga di komen cukup banyak karena biasanya postingan saya tuh cuma di like 2 atau 3 orang, di komen juga 2, 3 orang gitu ya. Itu pun yang satu istri saya gitu kan, jadi nggak masalah. Nah ini lumayan banyak yang like dan banyak yang mengaitkan dengan yang lagi viral, yaitu tentang curhatan emak-emak kepada salah satu mungkin guru, mungkin kepala sekolah juga, saya nggak tahu, di sekolah swasta di Jakarta Barat yang kebetulan saya pernah bekerja di sana. Jadi saya nggak dalam konteks untuk membahas mereka. Ini benar-benar terjadi pada sekolah saya sendiri, maksudnya sekolah di mana saya bekerja saat ini, dan itu adalah kasus saya pribadi gitu ya. Nah, kenapa saya bisa sampai sangat emosional, gedeg lah, jengkel apa segala macam, karena pada dasarnya konteksnya itu sedikit berbeda dengan yang viral itu ya. Dalam artian begini, itu gluduk suara ini ya, dispenser. Aduh, istri saya lagi buatin kopinya kopi hitam loh, keren. Istri saya mantap, ini buat saya aja langsung sini. Ya udah sini ya. Nah, seletep ngopi dulu ya. Jadi konteksnya adalah saya itu mengajarnya di jenjang SMP ya, jenjang dimana anak-anak kami ini mayoritas sudah melek dengan teknologi informasi gitu ya. Mereka sudah ngerti lah soal teknologi informasi itu seperti apa. Nah, jadi ceritanya, backgroundnya adalah ketika peraturan social distancing itu diberlakukan, itu tim guru di sekolah kami memformulasikan sebuah metode pembelajaran online. Ya, belajar online itu menurut kami bukan berarti kami memberikan handout terus mereka belajar di rumah. Bukan. Kami itu memikirkan bagaimana kami bisa tetap tatap muka. Ya, walaupun tidak secara langsung gitu loh. Jadi pertama kami menggunakan Google Classroom. Yang kedua, kami menggunakan aplikasi namanya Discord. Discord ini sebenarnya adalah aplikasi voice chat lah ya. Ketika orang main game atau menjalankan aplikasi tertentu yang khususnya di game ya. Nah, kenapa kami menggunakan Discord? Karena mereka, anak didik kami itu kebanyakan gamer juga, dan mereka sudah menggunakan Discord, sebagian dari mereka. Sehingga kami berpikir, ya sudahlah, mereka sebagian sudah punya, daripada aplikasi yang purely new, kami menggunakan yang mereka pakai. Termasuk yang orang tuanya komplain ke kami. Justru dia itu yang lebih punya Discord terlebih dahulu daripada kami guru-guru, ya kan? Nah, jadi kami sangat mempertimbangkan, sangat memperhatikan apa yang dimiliki oleh anak-anak gitu. Jangan sampai apa yang kami gunakan itu terlalu jauh dengan apa yang mereka gunakan. Nah, setelah itu kami merancang pembelajaran itu dari yang paling panjang itu dari jam 8 pagi sampai jam 12.30 atau pukul 12.30. Artinya ada sekitar berapa itu? 4,5 jam ya. Dengan komposisinya adalah terdiri dari 3 mata pelajaran. Ya, 3 mata pelajaran dengan masing-masing mata pelajaran itu jedanya setengah jam. Jadi artinya mereka tuh belajar hanya 3,5 jam. Itu pun hanya 1 hari yang 3,5 jam. Sisanya itu 3 jam bahkan kurang. Bayangkan kalau mereka harus belajar asli, mereka tuh harus mulai pembelajaran jam 7.15, baru selesai jam 2 siang, istirahat hanya 2 kali, 15 dan 30 menit. Artinya mereka belajar di sekolah itu 6 jam. Dan kami hanya minta mereka belajar 3,5 jam sehari ya, yang bersama kami, plus paling tugas terstruktur gitu loh ya. Ingat ya, 3,5 jam ini yang paling panjang. Sebenarnya ada yang pendek, ada yang cuma 3 jam, ada yang cuma 2,5 jam dan sebagainya. Nah, tugas terstrukturnya pun tidak banyak sebenarnya.
Kenapa? Karena dari 3 mapel ini itu paling yang memberikan 1 atau 2. Rentangnya panjang, bisa 3 atau 4 hari gitu loh. Ada sih yang cuma 2 atau 3 jam, tapi nggak banyak gitu loh. Itu pun hanya fast feedback istilahnya kalau dalam dunia pendidikan ya, sangat cepat sekali, sama seperti post test, pre test, semacam itulah, tapi sisanya itu panjang. Pertanyaannya sederhana ya, misalnya seperti yang saya katakan, teman saya, dia guru PPKN kalau tidak salah, dia mungkin sedang belajar tentang pergerakan nasional, saya tidak tahu. Kemudian tugasnya setelah dia jelaskan persatuan dan kesatuan, dia tanyakan persatuan dan kesatuan itu maknanya apa gitu. Kemudian atau misalnya sejarah daerah asal ya, bisa dari orang tuanya atau dari asal mereka sendiri saat ini, mereka lahir dari mana. Hal seperti ini kan menurut saya, karena mereka adalah orang dari metropolitan, anak-anak metropolitan, harusnya mereka lebih bisa dong, nggak perlu waktu berjam-jam dong gitu loh, 30 menit lah, 1 jam lah. Dan setelah saya breakdown, saya punya perhitungannya, jikalau memang ada yang penasaran seperti apa sih tugas kami, saya akan share kok gitu. Dan setelah kami breakdown, ternyata 1 hari itu mereka bisa mengerjakan 1 tugas saja, bukan 1 tugas dari 1 mapel ya, tapi bener-bener cuma 1 tugas itu bisa gitu loh. Karena memang kami rancang sedemikian rupa, itu kami nggak mepet-mepet waktu deadline-nya. Ada yang 3 hari, 4 hari, ada yang bisa dikerjakan over week, maksudnya apa sih, bukan over week ya, apa sih, jadi melampaui minggunya gitu loh. Misalnya hari Jumat, Sabtu Minggu kan nggak ada kelas, jadi, dan dia komplain gitu loh. Komplainnya karena menurut dia anaknya sampai larut malam mengerjakan tugas dari kami. Kan aneh. Kenapa aneh? Loh, tugasnya nggak seberat itu loh gitu loh. Mungkin saya berat karena saya kebetulan ngajar IPA. Ngajar IPA tuh saya diminta untuk saya meminta mereka untuk membuat analisis tentang, sederhana sebenarnya analisisnya, tentang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap ekosistem bumi. Coba bisa dibayangkan, itu kan ya mungkin cukup panjang, mungkin 3 jam, oke 3 jam, saya bilang itu 3 jam. Tapi itu nggak semua pembelajaran itu tugasnya seperti itu. Tugasnya ada yang mudah-mudah kok gitu loh. Ada yang cuman untuk misalnya apa ya, yang saya tahu sih ya dari IPS dan PPKN itu cuman 1 pertanyaan singkat tentang menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri. Ada beberapa yang kata-kata mereka sendiri, ada yang 1 paragraf dan sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang berat gitu loh. Dan seolah-olah dia play victim bahwa kami memberikan tugas yang berjibun dan seolah-olah ya itu tadi, kami itu tidak berkoordinasi dan sebagainya. Mohon maaf ya, jangankan kami, kebetulan kami adalah, ya anggaplah kami guru-guru muda yang muda. Istri saya bekerja di sekolah lain yang guru-gurunya lebih senior, di atas 40 bahkan 45 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus belajar loh, belajar teknologi, di mana mereka tidak akrab dengan teknologi. Mereka harus download, mereka harus install, kemudian mereka harus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Demi apa? Demi peserta didik. Kenapa kami berat-berat seperti itu? Coba bayangkan, kalau misalnya saja pandemi ini berkelanjutan sampai masa kenaikan kelas, kan kami nggak boleh ngetes. Itu instruksi pemerintah, kami nggak boleh ada yang namanya tes kenaikan kelas. Kenapa? Karena bagian ini mereka tidak belajar secara efektif. Artinya mereka harus naik kelas ke kelas berikutnya. Contoh saya harus mengajar di kelas 8. Contoh nih, kelas 7 ada yang namanya linear functions atau persamaan linear atau grafik linear. Di kelas 8 ada kuadratik. Kalau mereka tidak terbiasa dengan linear, dengan grafik linear, mereka harus tiba-tiba belajar grafik kuadratik. Yang mereka stres satu. Itu kan apa sih namanya? Itu kan berkesinambungan gitu loh. Jadi apa ya? Susah gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Semoga netizen tahu ya. Maksud saya gimana? Saya tidak membela guru dan menyalahkan orang tua, tidak, tapi parents please ngerti juga. Karena kalau kami tidak melakukan tugas itu, kami tidak memberikan tugas tersebut, anak itu naik ke kelas 8 atau di kelas selanjutnya dalam kondisi dia tidak siap.
dalam kondisi dia bener-bener ngeblank, gak ngerti apa-apa. Nah, salah satu cara kami untuk menjembatani itu adalah dengan memberikan tugas. Tugasnya nggak banyak, tugasnya nggak bikin karya tulis ilmiah, nggak. Kalau di IPA mereka atau di fisika mereka tidak sedang membuat atau mencari posisi kebolehjadian posisi suatu partikel, enggak, atau mengkaji mekanika kuantum, enggak. Jadi tolonglah kita berbaris dengan rapi menghadapi kondisi ini bersama-sama, gitu loh. Jangan play victim lah intinya. Saya juga punya anak, saya 2, satu bayi baru 6 bulan, satunya lagi 23 bulan. Kami juga ribet pekerjaan rumah, kami juga nggak ada asisten rumah tangga. Saya hadapin berdua dengan istri gitu. Istri saya juga guru, dia juga harus mempersiapkan materi yang sama. Kita mengalami problematika yang serupa, mungkin nggak sama tapi serupa. Tapi jangan play victim lah gitu loh. Jujur saya tersinggung dengan kata-kata beliau yang mengatakan bahwa seolah-olah kami tidak berkoordinasi. Kami justru berkoordinasi dengan baik. Nah, anaknya ini juga kebetulan tertangkap tangan beberapa kali, nggak hanya di dalam kondisi ini, dia itu time manajerialnya jelek gitu loh. Jadi pengaturan waktunya dia jelek. Dia sering numpuk pekerjaan. Ya iyalah, dia akhirnya sampai larut malam. Kenapa dia tumpuk deadline-nya bareng? Ya iya, dia meninggal gitu loh ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar ya. Saya sih nggak dendam, cuman memang jujur jengkel gitu loh. Dan saya tipe orang yang nggak bisa dikonfrontasi seperti itu. Dalam artian nggak bisa tuh bukan saya nggak mau, tapi kalau memang kita mau adu argumen ya adu data gitu loh. Bener nggak? Jangan-jangan yang salah bukan gurunya, jangan-jangan anaknya emang nggak disiplin, jangan-jangan bukan tugasnya yang banyak, tapi memang tidak dikerjakan pada waktunya gitu loh. Tapi memang sekali lagi ada ya oknum-oknum guru yang ya udahlah kasih aja soal yang susah gitu kan ya, HOTS ya, high order thinking skill gitu kan, atau ada yang tarafnya mungkin olimpiade supaya anaknya agak lama mengerjakan. Jujur kami nggak ada seperti itu. Saya siap konfrontasi. Nama saya Arkadius Rizky Dhaniar. Saya tidak perlu menyebutkan saya bekerja di mana karena itu berkaitan dengan institusi, saya tidak akan menjawab. Tapi kalau pengen tahu Facebook saya post ini di Facebook, DM saya boleh, message saya melalui Facebook Messenger boleh, mau komen boleh, mau share silahkan. 12 menit ini semoga bisa masuk di YouTube ya. Kalau nggak bisa ya saya nanti mungkin akan live di YouTube untuk menjelaskan apapun itu. Ya, saya kan mungkin juga buka channel YouTube supaya bisa upload lebih banyak video tentang pendidikan. Ya, intinya kami sangat concern di dunia pendidikan dan nggak sembarangan dalam memberi tugas. Jadi untuk parents yang mungkin mau mengeluh, sebelum mengeluh lihat juga posisi kami. Kami juga berada di posisi yang sama seperti Anda. Kami juga punya anak, kami juga punya pekerjaan rumah, kami juga banyak problematika, tapi sekali lagi kami lebih memilih untuk bagaimana memberikan yang terbaik. Oke, saya tidak minta dihargain, tapi tolong lebih mengerti kami. Oke? Ya, saya akhiri dengan kata-kata favorit saya, kalimat favorit saya ketika saya menutup pembelajaran bersama dengan murid-murid saya, yaitu stay low and sharp and keep healthy. See you. Minum dulu kopi.